Islamnya baik atau tidak bukan dari atributnya, bukan dari setiap hari pakai kopiah putih, jubah, pakai imamah, pakai, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan Allah untuk kembali bermujalasah, duduk bareng, duduk bersama, niat ngaji, niat mencari ilmu. Dengan harapan ngaji kita, ta'allum kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, disertai taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ilmu itu kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi adab, segi syariat atau yang lain. Karena sebenarnya ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Al-ilmun nafi' yuthmiru khasyatullah. Ilmu yang bermanfaat itu berbuah rasa takut kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, jika kita mendengar sesuatu, mendengar ucapan, mendengarkan kalam yang dengan kalam itu atau kata-kata itu kita menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah, maka itulah yang dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Walau harfan, walau kalimatan, walau satu huruf, walau satu kalimat, jika itu bisa membuat kita lebih baik, maka itu adalah ilmu yang manfaat. Melalui jalan apapun, di majelis ilmu yang seperti apapun, gitu ya. Jadi tidak harus kita itu berada di ruang kelas, ruang madrasah, maknani kitab atau yang lain, di pesantren, di majelis-majelis taklim secara umum, silakan. Mungkin itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap maqal, ucapan, pembahasan itu ada makomnya sendiri, ada pendengarnya sendiri. Yang dijelaskan guru di ruang kelas adalah siswa santri yang membawa kitab, bawa pulpen, kan itu. Ada yang di mimbar Jumat, ada yang di majelis taklim, ada yang di pesantren, ada yang dakwah di jalanan. Alhamdulillah, mungkin itu bisa menjadi sarana Allah memberikan taufik kepada kita, pada siapapun. Ada yang ngaji model serius, penjelasan tentang teori, tentang ilmu. Ada yang ngaji dengan model guyon, mboten napa, tidak apa-apa, silakan. Walikuli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembahasannya sendiri. Jadi tidak ada dalam ilmu itu kok kita bilang ngaji kok guyon terus, ngaji kok serius, tidak apa-apa. Karena memang oleh Allah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan semua itu pada tempatnya masing-masing.
Yang jelas kita tetap berharap gitu saja di majelis dimanapun kita, di majelis apapun kita, model taklim seperti apapun, semoga semuanya diberikan manfaat, ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang itu ketika beribadah sholat kan pakai kopiah, tidak semuanya, pakai celana, pakai sarung, pakai jubah, tidak semuanya. Yang pakai celana ya silakan, tidak pakai kopiah ya silakan, pakai kaos ya silakan. Si api belum sholat kan si api ngaji yang ngono. Ada saudara-saudara kita, saya itu sangat suka cinta kepada teman-teman yang dalam pandangan mata itu terkesan seperti anak-anak yang tidak jelas mama ya, tapi masih mau ngaji kadang. Alhamdulillah, itu adalah umat Rasulullah. Silakan ngaji dimanapun silakan gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kita nanti belajar terus di belajar kita itu akhirnya merasa belajar kita atau majelis kita itu lebih baik dari yang lain. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa afdhalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Wa afdhalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang mukmin yang utama, yang terbaik Islamnya itu adalah orang mukmin yang menjadikan umat Islam yang lain, menjadikan tetangganya, menjadikan sahabatnya, siapapun di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dalam artian mereka terhindar dari ucapan-ucapan buruknya, dan selamat dari tangan adalah mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan buruknya. Itu umat Islam yang imannya terbaik. Jadi kita itu menilai seseorang itu tidak dari atribut mereka. Dia itu Islamnya baik atau tidak bukan dari atributnya, bukan dari setiap hari pakai kopiah putih, jubah, pakai imamah, bukan. Kita bukan juga semacam itu. Kalau kita ingin menjadi umat mukmin, orang mukmin yang Islam kita terbaik, kita tidak perlu menampakkan semua itu hanya dalam bentuk jubah, dalam bentuk selalu bawa tasbih kemana-mana, enggak. Tapi orang mukmin yang Islamnya terbaik adalah bagaimana orang lain itu tidak tersakiti dengan ucapan kita ataupun perbuatan kita. Inilah dahsyatnya dawuh Rasul. Kan kelihatannya sangat sederhana. Tidak muluk-muluk, tidak perlu kau tampakkan semuanya ini dalam wujud-wujud atribut yang kamu pakai. Apakah orang mukmin yang terbaik itu yang wajahnya itu selalu tampak putih bercahaya? Kan bisa di make up itu ya. Atau jidatnya tampak hitam rajin sholat, atau pakaian-pakaiannya enggak. Apakah kita pakai pakaian yang bagus itu tidak boleh? Ya boleh, tapi permasalahannya itu bukan menjadi ukuran utama dia itu menjadi muslim mukmin terbaik atau tidak. Mukmin muslim terbaik adalah dilihat bagaimana dia berkata, bagaimana dia bersikap. Kata-katanya apakah menjadi kata-kata yang santun, yang menyejukkan, yang membuat orang yang mendengarnya bahagia atau tidak? Perbuatannya apakah membuat orang lain itu bahagia atau malah tersakiti? Inilah ukuran atau standar mukmin muslim yang baik dalam hal keislamannya. Jadi kita juga semacam itu. Kita di hadapan orang memakai pakaian apapun, kita bisa menjadi muslim terbaik, kita bisa menjadi mukmin
baik. Dengan cara apa? Jaga mulutmu, jaga lisanmu dari berkata-kata kotor, jaga lisanmu dari berkata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, dari kata-kata yang menyakiti orang lain. Tidak peduli siapapun dirimu. Standarnya itu bukan di ini bunyai, ini bu hajah, ini ustadzah atau yang lain, bahkan bukan di situ standarnya. Standarnya itu dari ucapanmu dan perbuatanmu, gitu ya. Jadi itu perlu kita itu istilah punya empati, menjaga ucapan, menjaga perbuatan biar tidak menyakiti orang lain, itu perlu. Dan inilah sesungguhnya ajaran Islam. Sesungguhnya di sini ini. Paham ya? Jadi itu bukan untuk orang lain saja, untuk kita gitu ya. Untuk kita, jika kita ingin menjadi umat Rasul yang terbaik, Islamnya terbaik, imannya terbaik, jaga ucapan, jaga perbuatan, karena bagaimanapun juga perbuatan itu ada perbuatan yang bisa membuat orang lain bahagia, ada pula yang bisa membuat orang lain tersakiti, terutama dalam ucapan. Berapa banyak orang itu yang kelihatan solihah dari cara berbaikannya, tapi dalam menjaga ucapan banyak sekali menyakiti orang lain, dan terkadang itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak punya empati yang tinggi bagaimana saya harus mengatur ucapan saya. Wa afdhalul mu'minina imanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama imannya, tadi Islamnya. Sekarang yang paling utama imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, tata keramanya. Kan sederhana saja. Sekali lagi, ketika kita ingin mengukur standar baik buruknya keimanan seseorang, ketika kita ingin mengukur bagaimana standar tinggi rendahnya keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya kepada orang lain. Lihat akhlaknya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada istrinya, bahkan kepada anak-anaknya. Itu dilihatnya di situ. Dan itu juga menjadi tolak ukur kita sebagai orang mukmin. Bagaimana standar iman kita, tinggi atau rendah. Kita percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan percaya kepada seluruh rukun iman yang wajib kita percayai. Itu menancap betul atau tidak, merasuk atau tidak dalam diri kita. Kita praktekkan dalam akhlak kita, tata krama kita, adab kita. Kepada siapa? Ingat, kita untuk melakukan ini akhlak, adab dan yang lain-lain itu, yang melihat kita orang mukmin itu dia tahu, yang mengontrol dia bukan makhluk, bukan manusia, tapi yang mengontrol adalah langsung Tuhannya. Itu implementasi dari iman. Kan percaya kepada Allah, ya, percaya Allah melihat kita, percaya Allah mengetahui setiap gerik kita, percaya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita, dalam hati kita. Orang mukmin itu seperti itu. Jadi tidak hanya standar akhlak atau adab yang tampak di depan mata, bahkan adab akhlak yang tersimpan di dalam dada pun dia perhatikan. Bagaimana prasangkanya kepada orang lain? Berhusnudzon apa suudzon? Bagaimana ketika orang lain mendapat nikmat, dia ikut senang ataukah dia iri hati? Itu akhlak, kan gitu. Nah, mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia tahu kontrolnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin yang paling baik imannya itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dia percaya Allah melihat saya seperti ini ngaji jenengan, kita ngaji ini kan kita percaya betul Allah melihat kita, niat kita seperti apa, entah dengan media apapun. Terkadang
Terkadang orang lain itu mengomentari kita hidup bertetangga, kita hidup berkeluarga, terkadang orang lain mengomentari kita. Dan terkadang komentar itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan itu bagi orang mukmin tidak masalah, ya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Sementara yang lain terkadang tidak tahu. Komentari gini-gini, karena mereka menilai sesuatu itu ya sesuai dengan kondisi keimanan mereka, ya, sesuai dengan kondisi keilmuan mereka. Orang mukmin yang paling utama adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Wa afdhalul muhajirin man hajara ma Allahu anhu. Muhajirin, orang yang berhijrah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu yang paling baik adalah orang yang berpindah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang hijrah itu berpindah atau meninggalkan, itu yang terbaik adalah ketika kita pada posisi belum menjadi orang baik, terus kita tinggalkan ketidakbaikan kita itu, terus kita menuju pada hal yang lebih baik, itu adalah hijrah yang terbaik. Kita tahu tidak semua kita itu berasal atau punya latar belakang yang baik, ya kan? Tidak semuanya. Kita yang hadir itu terkadang dulu punya latar belakang yang berbeda, tidak masalah. Yang penting kita punya keinginan, punya cita-cita. Bagaimanapun juga hidupku hanya sekali. Jika aku tetap berada di tempat ini, jika aku tetap berada pada posisi yang seperti ini, dan Allah mengambilku dalam keadaan semacam ini, bagaimana ruginya diriku? Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan di hadapan Tuhanku? Itu sebenarnya harus semacam itu. Jadi berubah sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika sekarang kita masih berada dalam posisi yang tidak baik, berada di tempat yang tidak baik, setidaknya jangan nyaman berada di tempat seperti itu. Jangan nyaman pada posisi yang seperti itu. Itu sampean sendiri ya. Seumpama sampean masih belum baik, terus sampean nyaman di situ, loh, bagaimana nanti kamu bisa berpindah dari tempat itu? Kamu saja tidak ada keinginan untuk pindah, ya, gitu loh ya. Jadi seandainya kok masih bergelimang kemaksiatan, masih berkubang dosa, ya, setidaknya jangan nyaman di situ. Setidaknya miliki keinginan untuk tidak mati di tempat itu. Setidaknya jangan punya keinginan untuk mati dalam posisi menjadi orang yang semacam itu. Ayo punya tekad. Harus lebih baik. Bisa. Doa terbaik itu loh, setidaknya jangan mati di situ, gitu loh ya. Jangan mati dalam keadaan minum, jangan mati dalam keadaan judi, jangan mati dalam keadaan engkau berzina. Pindah tempat. Yes, itu hijrah terbaik di situ. Hijrah terbaik di situ meninggalkan apa yang Allah larang. Wa afdhalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Jihad yang paling utama, jihad yang terbaik adalah jihad atau perang memerangi nafsunya. Memerangi nafsunya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu butuh pembahasan panjang, keinginan-keinginan yang tidak ada hentinya, tidak terpuaskan, yang hanya berhenti ketika kematian mendatanginya, itu nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Perang melawan hawa nafsu adalah perang terberat
perang terbesar dalam sejarah hidup setiap manusia. Itulah teman-teman, jadi ini untuk kita sendiri. Jadi tidak dalam rangka orang Islam terbaik yang semacam ini, orang mukmin yang terbaik semacam ini, itu untuk menjadi bahan penilaian kita untuk orang lain. Itu dalam rangka bahan penilaian untuk kita sendiri. Kita menjadi mukmin yang seperti apa, kita menjadi muslim yang seperti apa. Kalau ingin yang terbaik, maka ikuti apa yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya cintai, sekian dulu pertemuan kita pada majelis kali ini. Semoga senantiasa beriringan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.